saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Mitra Yana. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana pada tahap supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Berikut ini merupakan tahap pra-observasi saya. Bagaimana kabarnya Bu Mitra hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Ibu Mitra sedang sibuk tidak sekarang? Kebetulan hari ini saya kosong, Bu. Oke. Ada jam mengajar. Ya, baiklah. Nah, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu saya akan melakukan supervisi akademik di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Ibu Mitra ampuh. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk membantu Ibu Mitra dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu Mitra nantinya yang berkaitan dengan kompetensi mengajar, ya Bu Mitra ya. Nah, di sini nanti Bu Mitra dapat ngobrol, bercerita yang santai-santai saja Bu. Nah, di kegiatan pra-observasi ini saya juga ingin melihat bagaimana kesiapan Bu Mitra dalam melaksanakan pembelajaran di kelas besok yang akan dilakukan pada tahap observasi. Boleh saya bertanya sedikit Bu Mitra? Ya, tentu saja boleh, Bu. Nah, yang pertama yang saya tanyakan itu apakah Bu Mitra dari obrolan kita nanti apa yang Bu Mitra harapkan nantinya? Yang saya harapkan kita dapat berbincang-bincang, saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman dan Ibu maupun sebaliknya. Selain itu juga saya harapkan saran dari Ibu untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Baik, nah jadi Bu Mitra berharap kita bisa sharing tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Mitra besok di kelas ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Nah, semoga saya nanti bisa membantu ya, dan semoga nanti juga Ibu Mitra tidak merasa terbebani juga dengan kegiatan observasi ini, karena supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan gitu ya. Nah, supervisi ini kita lakukan untuk saling sharing agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Mitra akan melakukan pembelajaran materi apa di kelas 7 ya Bu ya? Iya, ya. Saya akan melakukan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang materi puisi rakyat. Iya, nah oke, tujuan pembelajaran dari puisi rakyat ini apa? Tujuan pembelajaran saya kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyajikan puisi rakyat berupa pantun, syair, atau penanda secara lisan ataupun tulisan melalui penerapan model pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Oke, nah sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tentunya Ibu Mitra telah melakukan beberapa rencana dan persiapan ya Bu ya. Apa saja persiapan yang telah Ibu lakukan? Untuk pembelajaran puisi rakyat ini, saya telah mempersiapkan rencana pembelajaran yaitu berupa RPP, media, RKPD maupun evaluasinya begitu. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya persiapannya Bu Mitra. Nah, dari materi yang akan Ibu berikan nantinya, adakah hambatan yang sulit untuk Ibu dalam menyampaikannya kepada siswa? Dalam pembelajaran puisi rakyat ini, mungkin karena minat dan gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka melihat video, lagu, dan ada juga yang sukanya melihat gambar-gambar atau belajar langsung dari membaca buku-buku referensi. Nah, dari siswa yang beraneka ragam, tadi bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka? Begitu, Bu. Oke, jadi maksudnya dari segi gaya belajar siswa ya Bu Mitra ya. Karena tentunya Ibu Mitra telah melihat ada siswa yang tertarik dengan melihat media video, lagu, dan ada juga yang tertarik dengan gambar atau buku ya Bu Mitra ya. Nah, terkait dengan gaya belajar siswa ini, tentunya Ibu Mitra punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu Mitra gunakan terkait materi puisi rakyat yang akan Ibu berikan tersebut. Nah, Ibu Mitra bisa tolong dijelaskan secara singkat saja terkait hal tersebut. Karena siswa saya beragam tadi, jadi saya akan menggunakan beragam media pula dalam
pembelajaran puisi rakyat ini seperti video, lagu, dan gambar. Kemudian saya juga akan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Ada kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar-gambar berupa contoh-contoh puisi rakyat yang ada di buku paket untuk siswa yang visual, video untuk siswa auditory, dan lagu untuk siswa kinestetik. Nah, untuk tugas produknya, nanti saya akan membantu siswa bekerja di dalam kelompoknya dalam menyusun puisi rakyat dalam bentuk lisan ataupun tulisan, dalam bentuk tulisan di karton, video, ataupun lagu sesuai minat pada masing-masing. Ya, jadi di sini saya melihat Ibu Mitra sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran besok ya Bu ya. Nah, mulai dari gambar-gambar, buku, lagu, dan juga video. Nah, begitu pula dengan tugas produknya juga sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang beragam tadi. Berarti Ibu Mitra sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan baik ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Nah, dari apa yang sudah Ibu Mitra jelaskan tadi, Ibu Mitra juga sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, tadi saya juga melihat Ibu Mitra sudah mempersiapkan beberapa media yang digunakan untuk pembelajaran besok ya. Nah, kira-kira apa lagi yang masih kurang? Iya, saya sudah mulai menyiapkan media yang akan digunakan pada pembelajaran besok dan juga LKPD serta rubrik penilaiannya. Namun ada beberapa yang belum siap, Bu. Oke. Kapan Ibu akan mulai melengkapi yang kurang-kurang tadi? Saya akan melengkapinya hari ini juga, Bu, agar tidak keteteran kalau ditunda-tunda terus. Oke, nah jadi Bu Mitra akan melengkapi hari ini ya, dan semoga bisa selesai hari ini juga ya Bu ya. Nah, apa ada bantuan yang Ibu Mitra perlukan? Ya, saya masih membutuhkan bantuan nanti dari guru-guru lain, atau mungkin kalau ibu tidak sibuk, saya juga perlu bantuan dari ibu, karena ibu kan yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, jadi ibu lebih berpengalaman. Oh ya, nanti insya Allah saya akan bantu Ibu Mitra. Kalau Ibu Mitra membutuhkan lagu atau video untuk media puisi rakyat di laptop saya ada. Nanti bisa Ibu lihat, kalau ada yang bisa digunakan silakan Ibu gunakan. Iya, terima kasih, Bu. Ya, oke, tadi kan Ibu Mitra sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu Mitra lakukan dan persiapkan. Kemudian persiapan yang Ibu lakukan untuk pembelajaran nantinya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari diri Ibu Mitra sendiri tentunya ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, terkait kegiatan supervisi akademik ini tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa supervisi ini dilakukan untuk pengembangan Ibu Mitra ya. Nah, dari supervisi ini nanti yang bisa saya bantu apa? Kira-kira arah yang ingin Ibu Mitra kembangkan atau tingkatkan itu apa? Di sini area yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan intelektual saya, Bu. Bagaimana saya bisa memberikan materi yang bisa diterima oleh siswa dengan jelas dan mudah, sehingga materi itu dapat ditanam di dalam diri siswa itu dan siswa dapat meningkatkan terus dan bertahan lama. Karena itu saya mencoba memberikan materi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, begitulah. Dan untuk sosial emosionalnya juga sebenarnya kan sudah ada beberapa yang sering saya lakukan. Mungkin akan lebih saya tambah hal yang baru dan arahkan lebih baik lagi kepada siswa-siswa nantinya, agar pembelajaran yang saya berikan ini menjadi bermakna. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengontrol emosi saya ketika di dalam pembelajaran, karena seperti yang Ibu ketahui kan siswa-siswa kita ini luar biasa sekali. Jadi saya ingin belajar meningkatkan tentang sosial emosional saya sendiri. Begitu, Bu. Oke, dari apa yang Ibu Mitra ceritakan tadi, saya dapat menangkap bahwa yang ingin Ibu Mitra tingkatkan adalah kemampuan mengajar ya. Di sini terkait kompetensi profesional dan pedagogik. Selain itu juga Ibu Mitra ingin meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi berbagai karakter siswa ya.
Nah, ya memang kadang kita masih sering terpancing apabila ada siswa yang sudah diterangkan tapi masih juga belum paham gitu ya. Nah, untuk mencapai kompetensi yang ingin Ibu Mitra tingkatkan tadi, tentunya ada strategi yang Ibu siapkan agar hal tersebut dapat tercapai. Bisa Ibu Mitra ceritakan sedikit? Strategi yang saya lakukan adalah menyiapkan perangkat ajar, kemudian media-media pembelajaran yang disukai oleh siswa sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga nantinya materi yang saya berikan akan mudah dipahami oleh siswa. Begitu, Bu. Ya. Kalau dari segi kompetensi sosial emosionalnya bagaimana? Dari segi sosial emosional siswa, saya akan menerapkan teknik STOP, belajar kelompok dan melakukan refleksi. Kalau untuk saya pribadi, saya akan lebih belajar untuk mengendalikan emosi saya dengan teknik kesabaran penuh. Mengingat anak-anak kita memang luar biasa adanya. Ya, baiklah. Lalu untuk indikator ketercapaiannya bagaimana? Untuk indikator pencapaiannya ada 2, Bu. Yang pertama, pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa-siswa saya mudah dalam mempelajari materi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, pada penerapan pembelajaran sosial emosional khususnya pada kesadaran penuh. Jadi indikator ketercapaiannya dengan siswa dapat mengelola emosinya sehingga dapat fokus mengikuti pembelajaran dan penuh perhatian. Oke, Bu Mitra, nanti saya akan membantu dalam supervisi akademik ini sesuai dengan yang Ibu inginkan, dan semoga observasi di kelas nanti Ibu Mitra dapat menerapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu Mitra rancang dan persiapkan ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi di kelas tadi selesai, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum. Nah, kemudian rencana pengembangan Bu Mitra untuk jangka panjangnya itu bagaimana, begitu ya Bu ya? Iya, siap. Iya. Nah, untuk pelaksanaan observasi di kelasnya kira-kira Ibu Mitra siapnya kapan? Hari Senin. Oke, hari Senin ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tanpa halangan apapun ya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Bu Mitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa? Fauzan. Sekarang kita absen dulu ya. Amira. Aira. Ya, sekarang kita mulai belajar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelumnya Ibu mau tahu kalian belajar di rumahnya sampai mana? Kemarin kita belajar apa? Nah, hari ini kita belajar buka buku paket kalian halaman 199. Ya. 199. Puisi rakyat. Sebelum kita belajar, sekarang kita ice breaking dulu, ya. Sekarang kalian tonton video ini. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Sekarang
yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Jangan ketawa. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Biasanya
menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Kompetensi dasar menyajikan puisi rakyat yaitu 4.10, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menulis puisi rakyat dengan memperhatikan. Dan yang ketiga, menyajikan pantun dalam bentuk berbalas pantun. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran tentang puisi rakyat, pada bagian akhir, kamu diharapkan dapat menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Untuk dapat menyajikan puisi rakyat tersebut, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Langkah-langkah menulis pantun. Sebelum kamu menulis pantun, kamu harus mengetahui apa saja jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Berisi pesan moral mengajak berbuat baik. Yang kedua, pantun jenaka. Berisi pantun yang menghibur, bisa Akan bagikan kelompok. 3 kelompok ya. Nanti kalian bikin puisi rakyat, mau pantun, syair atau gurindam. Nanti kalian pilih 1 kelompok 2. Misalnya kalian mau bikin pantun 2 pantun, ya. Ini kelompok 3 kelompok. Itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sekarang buat kelompok kalian. Ya. Perhatikan dulu. Kalian simak contoh-contoh puisi rakyat di depan. Perhatikan. Pantun pendidikan. Layang-layang terbuat dari kertas diterbangkan di pinggir pantai. Jadi murid janganlah malas, rajinlah belajar supaya pandai. Kami pulang ke desaku, desaku sangat ramah dan mulia. Jangan bosan membaca buku, buku adalah jendela dunia. Perut sakit minumlah jamu, sampai beli jamu jenis 2. Haruslah terus menuntut ilmu, sebagai bekal di masa tua. Pakai baju berwarna biru, karena akan pergi ke Blitar. Dengarkan apa perintah guru, supaya jadi anak yang pintar. Nah, itu adalah contoh pantun. Pantun apa itu tadi? Pendidikan. Nah, ini contoh syair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai syair dengan bismillah, bermohon ridha kepada Allah.
bergantung kepada Izzatullah, bermohon ampun bila tersalah. Syairku berkisah tentang kubur, tempat yang sempit, ulat bertabur, daging berat menjadi bubur, tulang pun jadi hancur lebur. Dikubur kelak tinggal sendiri, tinggallah anak, tinggallah istri, tinggal semua yang telah dicari, hanyalah harap ampun diberi. Ini adalah contoh syair. Syair itu jenis syair apa? Terdiri dari berapa baris? 4 baris. Terus bersaja A A A A. Kalau bantu tadi apa sajanya? A B A B.
sudah melakukan observasi di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mitra sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang sekali karena sudah dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya. Ya, nah tadi saya juga sudah melihat Ibu Mitra sangat semangat ya, karena itu saya juga ikut senang Ibu Mitra sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Terima kasih Bu atas dukungannya. Ya, nah ya sama-sama Bu. Nah jadi kali ini kita akan masuk ke tahap pasca observasi ya, di mana kita akan membahas hasil observasi saya di kelas tadi. Ya. Nah menurut Bu Mitra apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas tadi? Nah, jadi begini, untuk mencapai suatu indikator pengembangan yang saya inginkan, pada kegiatan awal pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk melakukan teknik stop. Jadi anak-anak dibantu dengan video dalam melakukan teknik stop. Saya minta siswa-siswa untuk mempersiapkan agar mereka dapat mengelola emosinya sehingga dapat fokus pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti saya mengelompokkan siswa saya menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, yaitu kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian mereka mempelajari materi sesuai dengan konten yang telah saya persiapkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya untuk produknya saya juga meminta anak-anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Mereka dapat membuat tulisan, lagu ataupun video dalam penyusunan puisi rakyat. Begitu Bu. Oke, baiklah. Nah, sudah lengkap sekali penjelasannya ya Bu Mitra ya. Jadi menurut saya catatan saya tercapai ya, yang Ibu Mitra inginkan itu sudah tercapai. Nah, yang pertama yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan adanya strategi konten dan produk yang dijalankan dengan baik dan sudah berjalan juga dengan baik sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Nah, tadi saya amati juga penerapan pembelajaran sosial emosional anak-anak sudah dapat fokus dengan kesadaran penuh sehingga anak-anak dapat mengikuti dan menerima pembelajaran dengan baik. Selamat ya Bu Mitra ya. Semoga semuanya sudah berjalan dengan lancar sekali tadi di kelas dan apa yang menjadi keinginan pengembangan dari Ibu Mitra dapat tercapai. Nah, saya juga mengamati sikap murid dalam pembelajaran di mana murid menunjukkan sikap-sikap positif seperti aktif dalam pembelajaran, berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam kelompoknya. Disiplin, memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Mitra, adakah yang masih ingin Ibu kembangkan lagi setelah kita melakukan kegiatan observasi ini? Saya bercita-cita akan mempunyai keinginan untuk mencoba menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang lain seperti diferensiasi proses. Kemudian ada nilai tanggung jawab yang akan lebih ditingkatkan, di mana tiap-tiap kelompok diberikan kesempatan sesuai dengan kreativitas dan minatnya dalam berekspresi mengembangkan potensinya untuk menciptakan sebuah produk pembelajaran tentang puisi rakyat. Adapun produk pembelajaran tersebut bisa dikemas sesuai minat kreativitas tiap-tiap kelompok, seperti podcast, upload video YouTube, storytelling, infografis, poster, dan sebagainya. Iya, baiklah, bagus sekali ya Bu Mitra ya. Nah, sekarang coba Ibu Mitra berikan gambaran rencana aksi yang akan Ibu lakukan dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi yang berbeda tadi. Kalau dari segi strategi, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan dan melatih siswa berpikir kritis dan kreatif, seperti discovery learning, recreating learning, dan berbagai model pembelajaran komparatif sehingga siswa tidak jenuh dan lebih variatif dalam pembelajaran. Saya juga ingin melatih anak-anak dalam penerapan pembelajaran sosial emosional yang lainnya, misalnya dalam melatih pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, nah
mengapresiasi rencana pengembangan yang Ibu Mitra lakukan. Nah, kira-kira kapan rencana aksi ini akan Ibu Mitra laksanakan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin pada pembelajaran berikutnya. Oke, baiklah Bu Mitra, semoga apa yang menjadi rencana Ibu Mitra ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu ya. Nah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan praktik supervisi akademik ini bersama saya dan Pak Hamzah sebagai fasilitator sebagai pengajar praktik. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu, karena telah melakukan kegiatan supervisi akademik ini banyak sekali manfaat untuk diri saya. Ya, terima kasih juga kepada Pak Hamzah yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan membantu kami dalam melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Ya, semangat, selalu semangat dan sukses. Terima kasih. Semangat. Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu, tergerak berkarya, torehkan prestasi. Hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, wujudkan merdeka belajar. Guru penggerak selalu berinovasi, guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, beri kekuatan dan keberkahan. Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu,